Oke, teman-teman semuanya, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Adi Kurniawan, masih di Blast Channel tentu saja. Nah, kita hari ini ada di Kota Semarang, teman-teman. Puji Tuhan sekali, setiap kita mendapatkan proyek di Semarang ini saya senengnya karena artinya mengurangi intensitas dan jumlah saya keluar kota ataupun keluar pulau ya. Jadi mohon pengertiannya juga sekali lagi teman-teman, makanya terkadang bukan saya nggak mau atau nolak proyek, tapi pertama kita punya keterbatasan tim. Saya pribadi juga punya keterbatasan waktu, tenaga, fisik, dan lain-lain juga sudah nggak bisa seperti dulu ya. Kalau dulu mungkin waktu usia 30-an, gas terus seminggu full pun nggak apa-apa gitu. Kadang sekarang saya juga harus ambil waktu untuk istirahat, untuk keluarga, dan segala macam. Makanya memang terus terang ada kemarin beberapa request yang untuk renovasi, pembuatan kolam yang ukurannya sangat kecil. Kemudian hanya untuk minta setting media, set medianya salah, kemarin ada di Surabaya atau mana ya saya lupa. Ada juga kemarin request cuman minta dibuatin air terjunnya doang. Aduh, terus terang teman-teman, dan mohon pengertiannya, luar kota apalagi sampai luar pulau itu memang kita minimal ada nilai minimalnya seperti itu. Nah, kita di Semarang ini kebetulan customer ini sedang pembuatan rumah baru. Ya, Noval dan teman-teman, luasnya kemarin sekitar 400-an ya meter persegi lahannya, dan waktu awal beliau nanya-nanya kolam koi, sempat nanya kolam renang juga, sempat melihat hasil pembuatan kita yang terbaru yang kolam renang di Lombok juga tuh yang keren sekali ya, waktu itu Aan juga untuk head projectnya. Nah, akhirnya galau udah bikin dua-duanya gitu. Jadi kolam koi iya, kolam renang iya. Nah, kita kebetulan ini di area depan ini nih nanti jadi garasi dan carport, yang view belakangnya nanti akan view kolam renang, plus nanti ada beberapa landscape, dan dinding ini kita akan desainkan yang keren lah pokoknya ya. Nanti teman-teman bisa lihat desainnya. Nah, yuk kita sedikit edukasi juga nih Noval. Nah, terutama buat teman-teman dan customer yang tahapan rumahnya prosesnya masih baru seperti ini, dan ini sebetulnya sudah masuk tahapan finishing ya. Coba di shoot ke atas Noval. Nah, jadi stagger-stagger ini juga tujuannya untuk finishing area jendela, membuat kontur-kontur klasiknya, kemudian membuat acian-acian halus dan segala macam. Makanya kita juga nanti akan mulai setelah ini beres. Jadi nanti kalau tinggal hanya pengecatan dan lain-lain udah lebih simpel lah, ibaratnya tidak sekompleks ini. Nah, kalau seperti ini pun kita kerjain, nanti anak-anak tim yang garap kolam renang pun juga akan kesulitan. Jadi ini nanti mulainya agak mundur sekitar 1 bulan ke depan, tapi kalau kolam koinya sudah berjalan. Nah, sebelum kita bahas untuk masuk ke area kolamnya, kita saksikan dulu cuplikan desain dari kolam koi maupun kolam renang di proyek Semarang ini. Nah, yuk sekarang kita masuk ke area kolam koinya. Nah, ini kita ditemani Mas Oyin juga nih, lama nggak nongol di vlog, di shoot dulu. Pal itu Mas Oyin. Halo Mas Aan, Mas Eko. Nah, ini kebetulan yang untuk proyek kali ini di Semarang, yang tadi saya cerita kolam renang plus kolam koi, head projectnya juga Aan. Nih, ini habis punya anak nih, udah jadi bapak ya. Rezekinya Bapak Aan, anaknya ya. Kebetulan kok pas setelah anaknya lahiran, sempat kemarin kita ngobrol ya, habis pulang dari Lombok, kok kayaknya kalau saya luar pulau bla 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 bla, anak istri. Saya ngomong ya kadang kita nggak bisa minta juga Mas Aan ya, kita mau dikasih rezeki di mana udah bersyukur, mau itu luar kota atau luar pulau, yang penting kalau memang kita yakin bisa buat bagus ya kita pasti akan kerjakan. Nah, tapi puji Tuhannya teman-teman, ini untuk Aan ini sedikit bocoran, proyek-proyek yang dalam waktu dekat ini kebetulan di dekat-dekat semua. Satu Semarang, Yohan, sambil jelasin nanti bantu saya untuk edukasi ya. Satu Semarang, 2 Jogja, yang ketiga nanti rencananya Pati. Alhamdulillah masih deket-deket semua ya. Oke. Nah, ini teman-teman, Aan, aku lupaan, ini area ini sampai filter ini berapa kali berapa ya? Sangat terbatas sekali intinya. 4
panjangnya 4, lebarnya sama filter? Sama filter ini 2,4. 2,4, 2,5 aja nggak Iya. nyampe ya. Nah, makanya teman-teman memang terkadang ini PR kita itu kita dihadapkan dengan lahan atau space itu yang sebetulnya untuk ukuran kolam koi agak kekecilan. Iya. Nah, tapi karena customernya itu kepengen di lokasi sini, jadi sini ini kayaknya nanti ruang tengah. Ruang tengah, betul. Ini ruang makan ya kayaknya ya? Ya, ruang keluarga lah. Ruang keluarga lah, ruang quality time, supaya bisa nonton estetika yang keren ini dalam tema kolam koinya ini nanti semi-semi hutan tropis, tapi nggak terlalu banyak, karena mengingat keterbatasan tempat juga. Jadi memang ini nanti kayak jadi spot yang berbeda. Betul. Mas. Jadi konsepnya rumah ini kan agak modern klasik ke Eropa ya. Betul. Nah, tapi nanti begitu masuk ruangan ini, nanti dinding juga kita settingkan dengan vertikal kayu scape, kemudian pencahayaan, lampu, tanaman, batu-batuan itu kita setting. Intinya masuk ruangan ini harus wah gitu loh, harus suasananya yang berbeda. Ya, berarti lebar kolamnya ini paling 1,5 ya, Mas ya? Ya, 1,5. Lebar 1,5, lebar filternya 1 meteran gitu. Tapi kapasitas filter tercakup 40% nyampe. Cukup, ya? nyampe banget. Nyampe sekali. Nah, seperti biasa ya teman-teman, ini mumpung tahapan awal pekerjaan konstruksi. Jadi awalnya itu digali dulu seperti biasa, perapian lahan. Setelah digali kita bikin dinding keliling atau dinding kerja. Setelah itu kita masuk pemipaan. Setelah itu pengecoran, habis pengecoran selesai, backcasting buka, perapian konstruksi seperti ini. Nah, mekanik ataupun biologisnya juga pakai standarnya Blaze ya. Yang ke-1 sikat brush, kedua jet mat, ketiga biologis biostone plus biocube, keempatnya biostone plus biocube juga. Kelima collecting ya, chamber maintain ya. Chamber air bersih dulu, pompa UV. Keenamnya baru chamber collecting. Ya, nah teman-teman, PR-nya begini, makanya saya kalau buat desain itu maupun kolam itu selalu saya itu memikirkan ini tuh enaknya tuh dilihat dari mana gitu. Yang pertama memang tampilan utama itu, kalau menu utama tuh kita tampilin dari sini. Dari sini. Jadi nanti semua sisi planting untuk landscape-nya, batu-batuan, taman, tanaman, kemudian ya mungkin tamannya juga terbatas ya, hanya di dinding-dinding yang keliling letter L-nya. Tapi intinya lihat ke sini itu memang jadi view utamanya. Gitu ya. Nah, yang kedua nanti ini memang saya rencana itu di sini Nah, ini kan ada jendelaan. Ya. Ini kan nanti ruang family time nih, ruang keluarga. Nah, jendelanya itu saya juga udah minta sama customer kalau bisa bening. Jangan yang banyak pintu atau kusennya. Jadi kelihatan. Nah, jadi view-nya dari sini itu air terjun. Nah, Noval ke sini, Pak, biar teman-teman dan koi lover dan pecinta ikan koi dan kolam koi bisa ngerti itu. Jadi dari sini tuh kamu ke sini deh, belakangku sini. Shoot ke jendelanya. Nah, air terjunnya itu di sudut sebelah sana, teman-teman. Nah, kenapa sih air terjun kok saya kasih sebelah sini? Karena memang ini ada salah satu, ya ini percaya nggak percaya ya, untuk hitungan Hong Shui, kebetulan saya dulu diperbankan 14 tahun lebih. Jadi setiap saya mensurvei, menganalisa, ataupun waktu itu kalau appraisal istilahnya di bank itu, selalu memang saya bicara dengan arsiteknya, dengan pengembangnya, dengan developernya, bahkan dengan customernya, arah air terjun itu sebaiknya masuk ke dalam rumah. Nangkep ya teman-teman ya, itu melambangkan rezeki, berkat yang baik-baik itu intinya masuk lah seperti itu. Kalau dibalik air terjunnya di sini keluar. Katanya ya, itu malah nanti rezeki, berkatnya dan lain-lain malah keluar. Tapi sekali lagi, ya itu ya Hong Shui Feng Shui saya nggak gitu ngerti, tapi kalau di pikiran saya simple, kalau itu masih bisa diterima dan gampang diaplikasikan, tidak menyulitkan, kenapa tidak? Gitu ya, jadi air terjun nanti hadapnya yang sebelah sini. Nah, kemudian yuk kita dari sisi sebaliknya. Ini ruang tamu ya? Nanti ruang tamu, betul. Betul ya. Jadi makanya sekali lagi kalau setiap di rumah atau lokasi itu, saya selalu nanya denah. Kemarin ada customer dari Jambi juga lagi bikin rumah, tapi saya tanya denahnya belum ada, ya saya nggak bisa mereferensi atau menggambar apapun. Nah, mungkin sini nanti area sofanya dan lain-lain, duduk lihat kaca sini juga bisa lihat kolamnya, tapi dari sisi yang sebaliknya seperti itu. Nah, kurang lebih sih ini proses setelah ini apaan? Masuk ke ini masih perapian dinding semua. Perapian dinding, terus kemudian dinding yang atas sampingnya, terus pembuatan double wall ya. Pembuatan double wall langsung ya. Pembuatan double wall kita juga pernah bahas ya teman-teman. Jadi double wall itu ada 2 bagian atau 2 part. Yang bagian pertama itu nanti cetakannya, konstruksinya yang langsung nempel. Yang bagian kedua itu kita cetaknya di luar supaya lebih rapi dan lebih
rajin. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat di vlog-vlog sebelumnya juga. Memang saya ini termasuk menerapkan standar yang sangat tinggi. Bahkan Aan ingat nggak pertama kamu bikin project kolam blok L yang K8-nya stres dia gitu loh. Jadi mencong sedikit aja filter apa saya nggak mau, saya minta revisi. Kurang rapi sedikit, kurang presisi sedikit, saya minta revisi. Padahal kan nggak tertutup Pak, nanti kan nggak kelihatan ya. Kenapa tidak gitu loh, kalau kita bisa bikin yang serapi sebagus mungkin meskipun nantinya ditutup decking kayu, tapi kan istilahnya waktu maintain, waktu dibuka enak kan kita ngelihatnya enak ya, gitu loh, betul. rapi dan perawatannya juga mudah seperti itu. Nah mungkin nanti kalau untuk yang kolam renang kita bahasnya kalau udah mulai pekerjaan Siap. aja ya. Siap. Jadi ini biar fokus untuk kolam koi dulu. Yang pasti memang di satu lokasi ini nanti akan ada 2 project, yaitu kolam koi dan kolam renang. Kolam renangnya minimalis klasik ya. Iya, Minimalis klasik. Itu kemarin kita udah diskusi dengan Aan kasih ide ke saya juga bagus. Jadi meja family time-nya yang untuk nongkrong di samping kolam renang itu bisa keluar air terjun. Nah, seperti itu. Ya nanti mungkin yang sini kayaknya nanti mau saya padukan sedikit dengan bebatuan tropis kayak di kolam. Jadi bisa. biar air terjunnya sama ya, masuk ke dalam ya. Keluar. Masuk, intinya masuk ke dalam rumah, Ya, air terjun yang rumah. utamanya. Kalau yang air terjun variasi memang itu karena mau nggak mau mejanya ngadep ke sana. 2 waterfall, tapi tambah estetika. betul, kalau yang waterfall utamanya intinya tetap dari dalam masuk dari luar masuk ke dalam rumah. Seperti itu. Mungkin ini estimasi sebulan lagi lah ya udah bisa masuk finishing, dan sebulan lagi pas kita akan mulai yang kolam renang. Jadi berlanjut seperti itu. Yang pasti kamu tenang. Siap. Untuk dalam waktu dekat ini aman, luar pulau belum ada ya Timu ya. Mungkin kalau Anam dan Santo dan si Agung memang Jakarta, Jawa Barat, Bekasi, Pontianak, Kalimantan, Mantap. Tapin, ya Pontianak juga, Lombok masih ada tapi saya minta pending karena memang itu juga nanti berbarengan rencananya ada dengan rekannya yang masih bangun rumah. Nah yang terdekat lagi nih kemungkinan semoga nih kalau jadi-jadian rencana hari Senin Selasa saya dipanggil customer ke Bali. Itu kita mau bikin project aviary gede. Nah plus nanti landscape plus kolamnya yang pasti seru lah. Jadi ide temanya udah saya sampaikan dan beliaunya sangat cocok. Kita mau lihat fisik lapangan plus bicara RHB final seperti itu. Rame mumet, sepi mumet. Ya, rame mumet, sepi mumet. Tapi kalau saya mending rame mumet. Mumetnya masih bisa berkarya dan kita diberikan rezeki sudah sangat puji Tuhan, alhamdulillah sekali. Yang pasti intinya setiap proyek yang kita sudah berani terima dan komitmen kerjakan, kita selalu kepengen memberikan yang terbaik. Gitu. Nggak masalah besar kecilnya, nggak masalah luas atau sempitnya, tapi maupun contoh nih dengan space yang tadi cuma 4 meter kali 2,5 meter, kita jamin nanti jadinya pasti akan top lah, akan jos lah. Juga udah kemarin kita sempat diskusi banyak dan kayaknya akan ada beberapa improvisasi. Jadi sekali lagi memang kadang gambar desain yang sketch maupun desain yang 3D itu tidak bisa mewakili 100%. Karena nanti betul hanya gambaran aja. Tapi saya jamin kayak kemarin yang di Kelapa Gading selesai juga customer kaget. Sama gambar beda jauh katanya gitu. Beda jauhnya bagusan mana ya? Bagusan aslinya ya. Kan mendingan begitu. Iya, betul. Daripada saya kemarin sempat ada customer mana ya, saya lupa ya, kayaknya Jawa Timur juga. Wah, desainnya keren Mas. Desainnya keren, batu-batuannya apa keren, begitu jadi ya ampun, jauh banget. Nah, terkadang ini juga tips ya teman-teman ya. Jadi terutama buat teman-teman yang kontraktor kolam juga, desain batu-batuan dan lain-lain itu sesuaikan dengan aslinya. Maksudnya gini loh An, kalau saya misalkan mau setting batu ini yang bentuknya aneh-aneh, aslinya ada nggak ya seperti itu gitu loh. Jadi juga jangan kita buat desain itu yang kita nggak bisa merealisasikan atau mengaplikasikan dengan bahan-bahan material ataupun batu alam yang ada, harus disesuaikan gitu. Dan biasanya nggak sinkron antara tukang gambar sama tukang. Biasanya itu gini, tukang gambarnya sendiri, kontraktornya sendiri. Jadi memang feel-nya nggak blend. Kalau blend, teman-teman mungkin yang sudah sering ngikutin dan customer tahu, antara tim gambar, tim desain, kontraktor, sipil, sampai yang filtrasi satu paket itu adalah kita satu tim. Iya, makanya feel-nya dan apa ya ibaratnya rasanya akan lebih dapat seperti itu. Dan saya juga beberapa kali banyak request yang minta beli desain, beli gambar. Ya saya kasih pengertian memang kita mohon maaf belum bisa melayani itu, meskipun saya layani pun bukan saya mau bukan saya mau sok-sokan ya teman-teman ya, boleh dibuktikan omongan saya. Terutama natural ya. Ini catatan penting terutama natural. Kalau minimalis oke lah.
minimalis itu yang penting asal teman-teman Ukurannya teliti, sama, rapi, ya ukurannya sama, itu udah bisa jadi. Tapi kalau natural teman-teman, saya nanti bikin bentuk air terjun apa, batu, kelok-kelok, landscape dan segala macam ini dikerjain orang lain, hasilnya belum tentu rasanya sama. Itu yang memang sekali lagi berbicara seni ya teman-teman ya. Nah semoga mungkin proyek awal di Semarang ini bisa menjadi inspirasi dan bisa menjadi edukasi. Intinya pesan saya berulang-ulang, tidak harus buat dengan glass kok. Tapi kalau memang teman-teman itu memang kepengen standar kolam koi yang benar, standar kolam renang yang benar, buatlah dengan yang spesifik dan ahlinya. Pemborong rumah ini juga saya lihat jago untuk desain arsitektur ataupun denah dan lain-lain. Tapi dia juga fair, dia kalau bagian kolam dan kolam renang dia nggak bisa gitu loh. Makanya dia juga sangat fair sekali menyarankan customernya untuk cari kita itu seperti itu ya. Oke, mungkin cukup. Noval ada tambahan? Cukup ya. Nah teman-teman nanti ikutin terus. Yang pasti Aan dan tim Bless akan terus mengupdate proyek-proyek yang berikutnya. Yang Semarang ini nanti video berikutnya mungkin sudah masuk proses finishing. Ya seperti biasa nanti kita akan sharing edukasi bagaimana menata batu yang bagus, bagaimana memilih batunya, bentuknya. Itu juga harus dipilih dulu teman-teman. Jadi nggak kita beli satu truk dipakai semua, enggak. Itu nanti ada yang dibuang, ada yang nggak bagus, ada yang nggak bisa dipakai, ada yang kebesaran, yaitu kita seleksi lagi. Dan juga nanti seni-seni planting, meletakkan tanaman, menata estetika akar, tembok ini juga nanti vertikal kayu skip dan lain-lain. Oh ya tembok ini nanti coba buat beberapa penawaran ya Mas. Yang pertama kayu ulin, ulinnya tapi yang berserat. Yang kedua bengkirai. Nah yang ketiga mungkin pakai WPC atau apa yang lebih ya. Jadi biar nanti customer. Jadi ini sebetulnya kerjaan tambahan, tapi customer minta kita untuk ibaratnya kerjain sekalian, settingin sekalian seperti itu. Ya thank you. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment. Saya Aan Noval. Unjuk pamit, unjuk diri, dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.